Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sapa dengan Shalom. Puji Tuhan. Kita kembali berkumpul di hari Minggu pada bulan Oktober, minggu kedua. Kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, baik, siang hari ini mari kita mau menghadap Tuhan. Kita datang di rumah Tuhan, bukan dengan tangan hampa kita datang ke hadirat Tuhan, melainkan dengan seluruh kehidupan kita. Kita mau mempersembahkan hanya untuk Tuhan di pagi hari, di siang hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, melimpah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bisa melewati sepanjang minggu sampai kami bertemu kembali di minggu ini Tuhan. Semua karena penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih, ini kami, hidup kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami di siang hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang menuntun perjalanan kami di sepanjang hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan bisa terselesaikan dengan segala baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berapi kami setiap pelayan, berkati kami setiap jemaat Tuhan. Biar kami tidak pulang dengan tangan yang kosong, kami menerima sesuatu daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan berkenan bagi
selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dengar padamu, menikmati kehadiran. Bersama-sama kita katakan, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Pujilah aku Tuhan, ya Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta
Yesus Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan aku muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami muliakan dan tinggikan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak ke glory dan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan kita pada siang hari ini. Haleluya. Segala waktunya, ku
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau. Pencipta segala yang ada. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Engkau tetap Allah bagi dunia ini yang Kau ciptakan, Tuhan. Terima kasih. Untuk itulah kami sebagai ciptaan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, hanya Engkau.
Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bangga Tuhan melayani Engkau. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau Tuhan, bahwa Engkau kami sebut sebagai Bapa kami, yang kami tinggikan dan kami muliakan. Oleh sebab itu Bapa, pada siang hari ini Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Roh Kudus celikan mata rohani kami, buka pengertian kami, buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, seluruh imajinasi kami Tuhan. Kami persembahkan, kami berikan sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kebenaran yang kami dengar pada hari ini boleh menyingkapkan Tuhan banyak hal dalam Engkau Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki untuk kami lewati Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam Tuhan karena Tuhan sendiri yang menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah waktu yang kudus ini Tuhan kami persembahkan seluruh hidup kami, dan kami buka hati untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke, pemain musik boleh kembali, cuma keyboard saja ya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan terus memelihara seluruh hidup kita. Kita bersyukur karena Dia terus menyatakan kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Ya, hari ini tema khotbah yang saya mau sampaikan hari ini adalah pribadi yang misioner. Pribadi yang misioner. Di bulan Oktober ini Gereja Betel Indonesia menetapkan sebagai bulan penginjilan. Ya, bukan berarti bulan-bulan sebelum dan sesudahnya kita tidak memberitakan Injil, tapi khusus untuk bulan Oktober ini kita harus terus diingatkan ya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, karena dunia ini butuh kabar baik. Di luar sana ada kabar buruk ya, bahkan kabar burung. Kalau kabar burung itu pasti biasanya yang gak baik-baik juga gitu ya. Jadi dunia ini butuh kabar baik yang harus didengar. Maka mereka yang mendengarnya akan memperoleh anugerah, sehingga boleh percaya dan juga boleh menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oke, kita lihat tentang pribadi yang misioner di dalam firman Tuhan. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tetapi anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Yang jadi ayat pokok kita di dalam ayat 1 dan ayat yang kelima. Saya baca ulang ayat ini ya. Dari Paulus, hamba Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kelima dikatakan,
Dengan perantaraannya, perantaraan Kristus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Tema hari ini bicara soal pribadi yang misioner. Setiap kita seharusnya punya sebuah misi, ya, sebuah mandat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk kita selesaikan. Memang misi ini bisa dibilang misi impossible, ya. Misi yang sebenarnya kita tidak bisa mengerjakannya. Tetapi kalau di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, misi ini akan menjadi misi yang mudah, misi yang dapat kita selesaikan, karena bukan dengan kehebatan dan kekuatan kita, tetapi ini adalah pekerjaan Tuhan juga. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya khotbah-khotbah yang kita dengar dari minggu ke minggu ini akan membuat setiap jemaat Tuhan bukan saja mengetahui soal kebenaran, tapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana jemaat Tuhan bisa mempraktekkan, bisa melakukan firman Tuhan. Jadi kebenaran yang kita terima ini harus dilakukan. Dan untuk melakukannya harus kita tahu caranya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhasil, jadi orang-orang yang mencapai target Tuhan, menjadi orang-orang yang akan menyenangkan hati Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita bicara soal pribadi yang misioner. Saya katakan tadi, kalau dalam film, ya, film-film biasanya kalau seseorang punya tugas atau sebuah misi, orang ini akan menyelesaikan tugasnya sampai misinya selesai. Betul kan? Kalau dia belum menyelesaikan tugas dan misinya, maka dia dianggap orang yang gagal. Apalagi kalau misinya ini tidak dapat dia kerjakan sampai tuntas, berarti dia orang yang gagal. Ya. Nah, jadi setiap kita juga seharusnya harus menyadari bahwa kita punya misi dari Tuhan. Dan misi yang daripada Tuhan ini harus kita selesaikan sampai tuntas. Bukan sekedar sebuah perintah yang boleh kita pilih. Wah, ini kayaknya misinya terlalu berat. Wah, ini misinya terlalu tidak sanggup kita melakukannya. Enggak. Tapi sebagai misi dari Tuhan, setiap kita harus menyelesaikan misi itu sampai selesai, sampai tuntas. Bahkan kalau di dalam film, misalnya seorang tentara yang diberikan sebuah misi untuk membebaskan seorang sandera, ya, seorang sandera politik misalnya, ada beberapa film dan bercerita tentang hal itu, maka pasukan yang diutus ini akan fokus kepada misi itu. Di luar daripada hal-hal itu mereka tidak akan mengerjakannya. Dan mereka sudah mempersiapkannya dari waktu ke waktu, semua strategi, semua hal yang bisa bisa menjadi masalah atau kendala dalam misi ini mereka sudah perhitungkan dengan baik-baik. Ya, kalau perlu misalnya mereka punya plan A, tapi kalau gagal harus ada plan B. Kalau gagal lagi ada plan C, ada rencana. Yang tujuannya adalah misinya harus dapat diselesaikan. Nah, oleh sebab itu kita juga sebagai orang Kristen harus tahu misi kita. Kalau kita tidak tahu misi kita, maka kita bisa dibilang sebagai orang Kristen yang gagal. Setiap kita punya pekerjaan untuk ambil bagian di dalam rencana besar kerajaan sorga bagi bumi ini. Amin. Ini sebuah kehormatan, ini sebuah kebanggaan. Dan oleh sebab itu saya terus berdoa, saya terus menyampaikan firman Tuhan untuk membuka pikiran setiap kita, untuk menyadari bahwa kita punya sebuah misi. Dan kalau kita tidak mengerti misi ini, maka Tuhan
70-80 tahun bahkan sampai 100 tahun pun kita hidup di bumi, kalau kita tidak mengerti misi yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bisa disebut sebagai orang-orang yang gagal. Ya. Sebab itu kita harus memiliki pribadi yang misioner, yang berfokus kepada misi, yang bersikap dengan misi yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita. Nah, dalam ayat yang kita baca tadi dalam kitab Roma, Paulus menyadari bahwa di dalam ayat pertama bahwa dia dipanggil dan dikhususkan oleh Tuhan untuk apa? Pertama, memberitakan Injil. Dan misi kedua di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Paulus menerima kasih karunia dan juga jabatan rasul bersama dengan murid-muridnya yang lain. Tujuannya adalah menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Yesus, kepada nama Tuhan. Ya, taat kepada nama Tuhan berarti kepada Yesus. Nah, sebagai orang yang punya misi daripada Tuhan, maka dia tahu fokus hidupnya harus tertuju kepada misi. Bagaimana dia dapat menyelesaikan misi Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai sebuah kebanggaan dan kehormatan. Dan dia akan menyelesaikannya dengan tuntas, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, jadi di sini Paulus setelah dia tahu bahwa dia dipanggil untuk memberitakan Injil, ya apalagi tentunya setelah dia bertobat, maka Paulus hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi. Dia sudah tahu mandatnya yang Tuhan percayakan kepadanya. Kalau dalam ayat ini, ya mestinya kan kalau kita mengerti ya ayat firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Paulus adalah hamba Kristus dan juga dia adalah rasul Tuhan. Di dalam ayat ini dia menulis surat kepada Roma. Roma ini adalah kota di mana jemaat-jemaat Kristen ada di sana, dan itu bukan pelayanannya Paulus. Tapi dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma untuk menyatakan bahwa dia ini adalah hamba Kristus dan juga sebagai rasul yang Tuhan percaya. Itu identitasnya, itu statusnya. Bisa jadi Paulus mungkin kalau dia nggak rohani, setelah dia bertobat, dia akan tulis surat kepada jemaat di Roma. Dia bilang gini, halo saudara-saudara jemaat di Roma, inilah saya yang sudah bertobat, sudah terima Yesus. Saya ini adalah pengusaha tenda. Saya ini adalah orang yang mendirikan tenda. Siapa yang mau pesan tenda jangan lupa WhatsApp nomor sekian atau lihat di Instagram saya atau Facebook saya, pesanlah, kamu akan mendapatkan harga yang termurah. Nah, bukan seperti itu yang disampaikan Paulus kepada orang-orang di Roma, khususnya orang Kristen di sana. Tapi dia menyampaikan bahwa dia adalah hamba Kristus. Dia tahu bahwa misi utamanya adalah memberitakan Injil, menuntun semua bangsa untuk percaya dan taat kepada Kristus. Kalau pekerjaannya sebagai pengusaha tenda itu adalah sarana untuk misinya ini dapat dia selesaikan. Bukan tujuannya adalah supaya dia bisa menjadi pengusaha yang sukses, bukan. Tapi itu hanyalah sarana untuk sebuah mandat pekerjaan Tuhan yang lebih besar, yang akan dia bawa sampai pada kekekalan, yang akan dia persembahkan kepada Tuhan Raja di atas segala raja setelah dia menyelesaikan misinya, menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Jadi itu yang harus jemaat mengerti dan pahami tentang tugas, tanggung jawab, panggilan, ya, utusan kita sebagai utusan kerajaan Tuhan. Kita harus menyadari hal ini. Nah, Paulus meyakini bahwa memberitakan Injil adalah perintah dari Tuhan sendiri untuk murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 19-20 berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Paulus juga menyadari bahwa murid-muridnya, murid-murid Kristus ini harus memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid. Nah, untuk menjadikan semua bangsa murid berarti dia harus belajar menjadi murid Kristus. Sehingga setelah dia jadi murid Kristus, dia bisa memuridkan bangsa-bangsa. Jadi sebelum dia menyadari bahwa dia harus menuntun semua orang, ya, untuk percaya dan taat kepada Kristus, berarti hidup Paulus juga. Paulus menyadari bahwa dia harus juga hidup dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita tidak bisa memberitakan firman, memberitakan Injil tanpa kita juga tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Percuma pemberitaan kita kalau kita tidak menghidupi apa yang Tuhan mau, apa yang kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran kepada orang lain. Jadi Paulus menyadari hal ini, sehingga sebelum dia memberitakan Injil ada waktu di mana dia mengurung diri, ya, memisahkan diri. Dia betul-betul berdoa, berpuasa, dia baca Alkitab, bahkan dia berdoa mencari Tuhan sampai dia bertemu secara Tuhan, bersama dengan Tuhan secara pribadi. Dikatakan dalam ayat di dalam 1 Korintus dikatakan, entah di luar tubuh, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, tapi aku dibawa ke langit ke berapa? Bukan langit ke-7 ya, ke sorga tingkat ketiga atau sorga tingkat pertama. Jadi dia mengalami sebuah pengalaman roh bersama dengan Tuhan, karena dia tahu dia punya mandat. Dan waktu dia harus melaksanakan mandat ini, dia harus melihat dirinya bahwa dia sudah melakukan apa yang akan dia sampaikan kepada orang-orang lain. Ya, jadi di sini kita lihat Paulus adalah pribadi yang misioner. Nah, bagaimana agar seseorang memiliki pribadi yang misioner seperti Paulus? Mari kita akan lihat, ya. Ada 3 hal yang membuat Paulus menjadi pribadi yang misioner, dan itu juga menjadi bagian kita yang Tuhan mau supaya kita sebagai orang Kristen juga memiliki sifat karakter seperti Paulus yang memiliki pribadi yang misioner ini. Nah, yang pertama, untuk memiliki pribadi yang misioner seperti Paulus, yang pertama adalah Paulus mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Yang pertama, Paulus mengalami perjumpaan dengan sang pemberi misi. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 9 ini bicara soal pertobatan dari Saulus yang bertobat akhirnya menjadi Paulus. Ya, saya akan bacakan juga ayat ini dari 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi yang pertama, untuk kita menjadi pribadi yang misioner seperti Paulus adalah kita harus mengalami perjumpaan
dengan Tuhan. Dari ayat ini kita lihat Saulus adalah seorang yang jahat, penganiaya jemaat. Bahkan dia meminta sebuah surat kuasa ya dari majelis agama untuk dia bisa membunuh semua laki-laki perempuan yang menjadi pengikut Kristus. Dia diberikan kuasa. Tapi dalam perjalanannya dia ketemu dengan Tuhan. Dan waktu ketemu dia Tuhan, hidupnya mengalami perubahan yang drastis. Saya percaya setiap kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pastinya akan mengalami perubahan hidup. Amin. Nah, kalau sampai ya sudah bertemu dengan Tuhan tapi tidak mengalami perubahan hidup, salahnya di mana? Ya kan, bisa nggak? Pertanyaannya begini, kan kita percaya nih ada sebuah prinsip kebenaran bahwa setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan akan mengalami perubahan hidup. Amin. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Terus siapa lagi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengalami perubahan hidup? Yang spektakuler lah. Kalau ini kan spektakuler, kan dia lihat cahaya, waktu kena cahayanya dia jatuh ya dari kuda, merebah ke tanah, tiba-tiba dia buta. Sampai akhirnya Ananias diutus oleh Tuhan untuk mendoakan Paulus sehingga matanya bisa melihat kembali. Kemudian juga kita tahu cerita tentang Musa. Musa diberikan perintah oleh Tuhan. Sebelum mendapatkan perintah tugas dari Tuhan, dia melihat ada semak yang berduri yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Waktu dia ketemu dengan semak itu, Tuhan bilang, tanggalkan kasihmu, karena tempat yang dimana engkau ada ini adalah kudus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan semenjak Musa berjumpa dengan Tuhan, Musa mengalami perubahan hidup. Nah, pertanyaannya, apakah bisa mereka yang sudah berjumpa dengan Tuhan tidak mengalami perubahan hidup? Bisa? Bisa. Contohnya siapa? Contohnya adalah orang kaya, anak muda kaya yang bertemu dengan Yesus. Suatu kali anak muda ini ketemu dengan Yesus dan berkata kepada Yesus, guru yang baik, dia katakan, bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, kamu tahu, untuk memperoleh hidup yang kekal yaitu kamu jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, lakukan itu. Terus kata orang kaya ini, dia bilang, semuanya itu sudah aku perbuat Tuhan. Dia ketemu dengan Yesus, dia bicara dengan Yesus. Orang yang bicara dengan Yesus seharusnya bertobat, betul gak? Nikodemus waktu bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia harus dilahirkan kembali. Jadi setiap Zakheus juga ketemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Nah, orang kaya ini waktu Yesus katakan lakukan itu, semua perintah yang Tuhan perintahkan untuk kamu kerjakan, dia katakan saya sudah lakukan itu semuanya. Kata Yesus, iya kamu sudah melakukannya, cuman ada satu hal yang belum, yaitu jualah semua yang kamu punya, berikan itu kepada orang miskin, setelah itu kamu ikutlah aku. Waktu orang muda ini mendengar apa yang Yesus katakan, firman Tuhan katakan, maka sedihlah hatinya. Karena apa? Karena hartanya banyak. Dia pergi meninggalkan Yesus, dia tidak melakukan hal itu karena dia merasa hartanya banyak. Padahal dia sedang bicara dengan Yesus, pemberi kehidupan itu, Tuhan itu sendiri, juru selamat itu sendiri, tapi dia tidak mengalami perubahan hidup. Ada banyak orang-orang Kristen yang sudah bahkan mendengar firman Tuhan,
sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang spektakuler, mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, sama seperti bangsa Israel, melihat mujizat demi mujizat selama mereka ada di padang gurun. Tapi apakah mereka berubah? Ada yang berubah, tapi ada yang tidak berubah. Yang tidak mengalami perubahan hidup dikatakan mati di padang gurun. Hanya dua yang tetap percaya dan taat, yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu siapa? Kaleb dan Yosua. Jadi di sini kita lihat bahwa kekristenan kita akan terus diuji. Apakah kita sudah mengalami perubahan hidup? Jangan sampai kita terus beribadah ke gereja, kita aktif dalam pelayanan, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup. Perkataan kita, sikap perbuatan kita, ya, pikiran-pikiran kita tidak memuliakan Tuhan, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang lain. Maka apa yang terjadi? Maka kita, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pribadi yang misioner kalau kita tidak mengalami perubahan setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi di sini sebelum kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pribadi, ya, yang diutus oleh Tuhan melakukan misi Tuhan, maka dia harus juga mengalami perubahan hidup dan dia menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Paulus menyadari akan kesalahan-kesalahannya ketika dia menganiaya umat Tuhan. Dia menyadari bahwa dia sedang menganiaya Yesus sendiri. Jadi hari-hari ini jemaat Tuhan, waktu engkau mengalami aniaya, engkau sebagai umat Tuhan sedang mengalami aniaya yang berat, berarti Tuhan juga sebenarnya sedang teraniaya. Tapi engkau tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di masa-masa yang akan datang. Tapi murid-murid Yesus, rasul-rasul Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, di masa-masa sekarang ini, kita sudah bisa lihat juga ada yang sudah mengalami aniaya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah bilang, oh kalau soal aniaya saya nggak mau Tuhan, ikut Tuhan boleh, tapi kalau aniaya jangan dululah Tuhan. Tapi kita sudah lihat ada banyak bukti mereka yang menjadi pengikut Tuhan mengalami aniaya. Pertanyaannya, siapkah kita pada waktu aniaya itu datang atas hidup kita masing-masing? Oleh sebab itu kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Kalau kau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupmu, maka aniaya yang akan datang akan membuat kita, firman Tuhan katakan, menjadi murtad. Karena pada akhir zaman ini akan banyak orang yang menjadi murtad. Karena kenapa? Pengenalannya akan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan adalah sebuah perjumpaan yang tidak mengubah hidupnya. Oke ya. Jadi Paulus bertobat sehingga dia memiliki misi yang baru. Tadinya dia punya misi untuk menghabisi seluruh orang Kristen. Dia punya surat yang legal untuk membunuh orang Kristen. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia punya misi yang baru, yaitu apa? Menjadi utusan Kristus, memberitakan Injil, membuat mereka untuk percaya dan taat kepada Yesus. Itulah yang menjadi misinya. Misinya berubah. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Jika selama ini kita menganggap bahwa ada sebuah target dalam hidup kita, misi yang harus kita selesaikan sebagai seorang anak misalnya, kita mau membahagiakan orang tua kita mau supaya orang tua kita juga menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tapi yang terutama yang harus jadi misi kita adalah menyelesaikan mandat yang Tuhan percayakan, memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Ya, amin. Amin ya. Oke, yang kedua adalah
mengalami keintiman dengan sang pemberi misi. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus, kita lihat dari kehidupan Paulus ya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Terus ayat selanjutnya kita baca lagi, satu lagi ayatnya ya. Dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak. Yang pertama, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi juga yang kedua, dia juga harus tinggal untuk berbuah. Tapi kalau dia mau pilih, di dalam ayat 23 dikatakan bahwa aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik bagi dirinya. Tapi dia tahu, selama dia masih ada di bumi, masih diberikan mandat untuk menyelesaikan pekerjaannya, dia harus menghasilkan buah-buah kerajaan. Nah, hari-hari ini kita perlu yang dinamakan keintiman. Paulus mengatakan bahwa dia berbahasa roh lebih daripada orang-orang lain. Gambarannya apa? Gambarannya dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Coba di sini kalau mau dibilang bahasa rohnya paling lama berapa lama di sini? Sudah pernah nggak melihat kita berbahasa roh paling lama berapa jam? Paling 15 menit. Ada sih yang coba 1 jam. Ada nggak yang 2 jam, 3 jam? Tapi Paulus berani berkata bahwa saya berbahasa roh lebih banyak daripada orang-orang yang lain. Berarti kesungguhannya, kelaparannya, kehausannya, mencari Tuhan sungguh-sungguh menjadi hal yang utama dalam hidupnya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membayar harga untuk sebuah keintiman dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Pernah dengar? Smith Wigglesworth ini, dia adalah seorang penginjil dari Inggris. Dia berkata begini, saya ini berdoa tidak sampai 15 menit. Sedikit gak berdoanya? Tidak sampai 15 menit. Tapi saya tidak akan membiarkan 15 menit berlalu selanjutnya untuk tidak berdoa. Berarti gimana? Berarti dia tidak berdoa panjang-panjang, gak sampai 15 menit dia berdoa. Tapi setiap kali 15 menit dia tidak akan biarkan dirinya untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Setiap 15 menit dia akan berdoa. Setiap 15 menit dia akan berdoa, walaupun gak panjang. Karena dia lapar dan haus akan Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu dia melayani, kuasa Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Karena dimulai dari sebuah keintiman. Saya percaya jemaat Tuhan di hari-hari terakhir ini kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Apa keintiman itu? Keintiman itu adalah memiliki kasih yang mula-mula. Betul gak? Kalau seorang yang intim, misalnya suami dan istri, kalau dia intim pastinya dia punya kasih. Kasihnya, cintanya itu tetap membara, tetap menyala-nyala ya. Memiliki kasih yang mula-mula itu syarat kita kalau memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita harus punya kasih yang mula-mula terus-menerus dengan Tuhan, senantiasa kangen dengan Tuhan. Kalau orang yang gak punya keintiman, gak kangen-kangenan ya kan. Paling jawabannya gini kalau gak punya keintiman antara suami dan istri, wah lu lagi gitu ya. Ketemu bosennya. Nah ini tidak punya keintiman dengan pasangannya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita bosen dengan persekutuan dengan Tuhan, berarti jangan-jangan kita sudah tidak intim dengan Tuhan. Padahal Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya bagi orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Daud merupakan salah satu contoh hamba Tuhan
anak Tuhan yang senantiasa mau intim dengan Tuhan. Ya, dikatakan 7 hari sekali aku memuji-muji Tuhan. Bahkan lagu-lagu puisi-puisinya yang yang seperti ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Terus bagaikan tanah kering yang merindukan air. Terus juga puisinya mengatakan, betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindu berada di pelataran-Mu Tuhan. Terus lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi semua Mazmur-Mazmur Daud ini bicara soal keintiman dengan Tuhan. Nah, setiap kita harus masuk kepada sebuah hubungan yang bukan saja rata-rata, bukan saja biasa-biasa, tapi harus punya hubungan yang semakin erat, yang semakin intim dengan Tuhan. Ya, jadi di sini Paulus juga berkata bahwa dia sangat ingin untuk bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan Paulus yang terbesar adalah bersama-sama dengan Kristus selamanya. Dan setiap hari dia berkata-kata bahasa roh, ya, dengan lebih dari semua orang. Ini semua menunjukkan keintiman Paulus dengan Tuhan yang hidup. Dia bayar harganya untuk sebuah keintiman. Karena keintiman ini adalah sebuah harga mati dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita cuma sekedar persekutuan yang dangkal dengan Tuhan, yang cuma sekedar, oh yang penting saya beribadah hari Minggu, saya saat teduh, enggak sampai di situ. Harus capai sebuah keintiman, barulah kita akan disebut sebagai orang yang memiliki jiwa misioner. Karena kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, maka orang yang punya keintiman dengan Tuhan ini akan memiliki misi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kalau dia nggak punya keintiman, bagaimana dia tahu hati Tuhan? Padahal hati Tuhan adalah misi. Waktu dia punya keintiman dengan Tuhan, maka dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Khusus, secara khusus, maksudnya secara detail. Memang secara umum disampaikan untuk kita memberitakan Injil dan menjadikan sebuah bangsa murid. Tapi kan kita menjalani hari demi hari, day by day. Jadi selama 1 hari ini kita kerjakan apa? Tentunya harus butuh keintiman. Kita tahu peka, kita tahu suara Tuhan. Oh, misalnya hari ini Tuhan berkata begini, Pak Ferdinand, hari ini kamu harus telepon seseorang, sampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Itu kan perlu keintiman. Amin. Perlu kepekaan supaya kita tahu kita harus jangkau orang ini, apa masalahnya, apa pergumulannya, supaya dia bisa dimenangkan, dia boleh dibebaskan dari semua hukuman dosa. Nah, jadi, apa yang dipikirkan oleh orang yang intim dengan Tuhan, dia akan melakukan misi Tuhan dalam hidupnya. Jadi keintiman sebuah hal yang penting. Dan hari-hari ini Tuhan mau, sebelum kita menjadi pribadi yang misioner, kita harus menjadikan keintiman sebagai yang utama dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya, yang ketiga adalah menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga adalah menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi. Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksi. Untuk kita menjadi
pribadi yang misioner seperti Paulus, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus. Caranya berarti kita harus meminta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita setiap hari, terus menerus, supaya melalui kepenuhan kita dengan Roh Kudus, maka kita akan melakukan pelayanan yang efektif bagi kerajaan Tuhan. Kita harus terus minta, Tuhan Roh Kudus pimpin saya, Roh Kudus penuhi saya. Saya merasakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan menginginkan kita punya persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Ya, pasti kita akan merasakan sebuah perbedaan kalau kita melayani tanpa kuasa Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, dengan pelayanan dengan kekuatan sendiri. Betul ya? Baik yang di sini jadi WL, pemain musik, juga setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, kita tidak merasakan pengurapan Tuhan, kita tidak merasakan sebuah penyembahan yang naik sampai ke takhta Tuhan, maka pelayanan itu menjadi sebuah pelayanan yang kering, yang membosankan, bahkan menjadi jenuh. Tapi hari ini kalau kita tahu bahwa kita punya kuasa, asalkan kita menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus-menerus memenuhi hidup kita, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang efektif. Bahkan pelayanan kita juga akan disertai dengan kuasa Allah, ya, yang akan mempertobatkan orang-orang yang berdosa. Nah, firman Tuhan berkata begini, bahwa senjata kita yang diberikan kepada kita bukan senjata duniawi, tapi senjata apa? Senjata rohani. Untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk meruntuhkan semua benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia. Jadi senjata kita itu senjata yang diperlengkapi dengan kuasa rohani, dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, untuk menghancurkan semua benteng-benteng yang menentang pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, untuk menghancurkan semua keangkuhan manusia. Nah, inilah yang harus jadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Karena peperangan yang kita alami di kedepannya adalah peperangan roh yang sangat besar, dan itu tidak bisa dilawan tanpa kuasa roh. Tuhan sudah berikan kita senjata, tapi senjata itu tanpa diperlengkapi dengan kuasa rohani, maka senjata itu hanya menjadi seperti senjata-senjata dunia. Nah, ada banyak gereja berpikir begini. Gereja semua mencari, berlomba-lomba untuk membuat seluruh orang pergi ke gereja. Seluruh jemaat, ya, tujuannya sepertinya kelihatan baik, yaitu apa? Membawa seluruh orang, semua jemaat pergi beribadah ke gereja. Ya, tapi kalau senjata yang kita pakai ini bukan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa rohani, maka kita memakai senjata-senjata duniawi. Caranya apa? Caranya mungkin untuk mengundang jemaat untuk datang ke gereja, maka diundanglah artis-artis, ya, diundanglah pendeta-pendeta yang mungkin hanya bermodalkan pintar bicara misalnya gitu ya, tapi kita tidak kenal kehidupan rohaninya. Kita pakai cara-cara dunia supaya gereja itu tetap ramai, mungkin dengan sebuah cara-cara, ya, misalnya kita ikutin ada hari-hari khusus. Hari-hari khusus ada beberapa gereja, puji Tuhan belum ada di Indonesia ya. Hari Halloween jadi dijadikan sebagai ibadah, bukan Halloween tapi holy. Jadi kudus, ibadah kudus. Nah, kita pakai cara-cara dunia, musik-musik, atau mungkin penampilan-penampilan dunia untuk mengundang jemaat-jemaat anak-anak muda. Kita pakai penampilan cara-cara dunia, pakai anting, pakai tato, ya kan, untuk mengundang anak-anak muda beribadah ke gereja.
Tapi kalau kita pakai senjata-senjata ini secara duniawi untuk membuat orang-orang bertobat, maka ini akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita memakai senjata-senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Roh, walaupun sederhana, ibadah dengan cara yang sederhana sekalipun, tapi jika di situ ada hadirat Tuhan, jika di situ ada sebuah penyembahan, sebuah pengorbanan yang sungguh naik sampai ke tahta Tuhan, itu lebih dahsyat, itu lebih luar biasa daripada cara-cara dunia untuk menarik orang beribadah ke gereja. Di hari-hari ini, dengarlah, karena firman Tuhan berkata barang siapa, ya, barang siapa mendengar, baiklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak memakai cara-cara Tuhan, maka kita akan terjerat dengan cara-cara dunia. Dan cara-cara dunia masuk ke dalam gereja, dan gereja tidak memiliki kuasa menghadapi akan hal-hal yang dunia, arus dunia yang begitu kuat. Ya, jadi di sini 3 hal untuk menjadikan kita memiliki pribadi yang misioner. Yang pertama apa tadi? Yang pertama adalah mengalami perjumpaan dengan Sang Pemberi Misi. Yang kedua yaitu apa? Mengalami keintiman dengan Sang Pemberi Misi. Terus yang ketiga yaitu menerima kuasa dari Sang Pemberi Misi. Jadi fokus kita, ya, jadi sumber kita adalah Kristus. Dialah yang memberi, Dia yang memberikan kita kuasa, Dia memberikan semua hal yang dahsyat, yang ajaib. Bagian kita adalah menerima dan melakukannya. Amin. Amin. Ini kok aminnya kurang di sini. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk kali ini. Bapa, ini kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami singkat. Kami menyadari bahwa hidup kami ini berharga. Dan kami mau Tuhan menggunakan waktu-waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat. Kami mau mempergunakan waktu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah kami menyadari Tuhan bahwa kami punya mandat, kami punya tugas, kami punya misi yang Engkau inginkan untuk kami selesaikan Tuhan dengan tuntas. Dan kami menyadari kami harus menjadi pribadi yang misioner itu Tuhan. Sama seperti Paulus, sama seperti Daud, sama seperti Musa Tuhan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang menolak undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bangsa Israel hanya meminta kepada Musa, Musa engkau pergi ketemu dengan Tuhan di gunung itu. Tetapi kami tidak mau pergi, kami hanya mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Kami hanya mau mendengar apa tugas-tugas hukum-hukum yang harus kami kerjakan. Berarti bangsa Israel menolak sebuah hubungan persekutuan dengan Tuhan. Mereka hanya mau mendengar apa yang sebagai hukum-hukum Tuhan, tapi menolak sebuah persekutuan. Bapa, kami tidak mau menjadi seperti bangsa Israel yang menolak undangan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya tahu hukum-hukum Tuhan, tapi sesungguhnya memberontak kepada Tuhan, menolak Tuhan karena menolak undangan untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami Tuhan menyadari kami punya misi, dan kami mau menyelesaikan misi itu Tuhan, supaya hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang memeteraikan firman-Mu supaya kami terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kami. Kami berdoa Tuhan juga supaya kami mengalami keintiman bersama dengan Tuhan. Kami mengejar Tuhan, kami mencari wajah Tuhan. Kami mau terus masuk dalam sebuah penyembahan, sehingga penyembahan yang akan mengubah hidup kami, karena hadirat Tuhan yang turun melingkupi setiap kami pada saat kami menyembah, pada saat kami beribadah Tuhan.
Dan juga Tuhan buat kami menyadari bahwa tanpa kuasa Tuhan, pelayanan kami akan menjadi tidak efektif. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus kami menyadari, maka orang-orang yang akan kami sampaikan berita Injil tidak akan mengalami pertobatan. Oleh sebab itu Bapa, ini kami jemaat Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan, setiap kebenaran yang kami dengar hari ini betul-betul akan termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan memberi persembahan. Biar kami berikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk memajukan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kembalikan kemurahan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi siang hari ini dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala puji
persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan yang melawat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan setiap kami yang melakukan ibadah baik secara offline dan secara online. Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa memegang kami, memegang tangan kanan kami sehingga kami tidak jatuh. Bahkan sekalipun kami jatuh, Tuhan tidak akan Tuhan biarkan tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang senantiasa menopang dan menguatkan setiap kami. Mari Roh Kudus buat hati kami terus menyala-nyala, buat roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa beserta, dan jika Allah bersama dengan kami, Allah berada di pihak kami, siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan membuat setiap kami untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala pergumulan dan persoalan dari setiap jemaat-Mu. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara yang besar. Tuhan yang memberkati setiap kami yang sedang mengalami pergumulan, baik masalah-masalah rumah tangga, baik hubungan suami dan istri, bahkan hubungan antara orang tua dengan anak. Kami berdoa Tuhan, biar senantiasa ada kasih, ada damai sejahtera, ada pemulihan Tuhan. Hubungan ini menjadi hubungan yang baik, hubungan yang dilandasi oleh kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan jangan biarkan Tuhan melalui keluarga-keluarga orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kami tidak mengizinkan iblis untuk memecah belah keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga boleh senantiasa memandang kepada Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kami percaya jika kami memiliki keluarga yang sehat, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, maka bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa biar pemulihan keluarga terjadi di tengah-tengah umat-Mu di hari-hari ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan masalah ekonomi. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan lebih daripada cukup. Apapun yang kami butuhkan, Engkau mampu menyediakannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Bapa, kami merindukan, kami akan melihat bahwa keajaiban demi keajaiban akan terus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, Tuhan senantiasa mengangkat mereka naik Tuhan seperti janji Tuhan, bahkan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidup mereka boleh menjadi teladan, hidup mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Mereka punya misi yang daripada Tuhan, dan mereka akan menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan. Bukan sekedar melakukan pekerjaan, tapi melakukan misi Tuhan dimanapun mereka diutus oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Setiap kutuk sakit penyakit kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Semua ikatan-ikatan dosa, semua keterikatan, bahkan kutuk-kutuk nenek moyang kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bebaskan dan lepaskan kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan. Kami memperoleh kesehatan yang ilahi, bahkan kami mengalami kesembuhan yang ilahi atas segala sakit penyakit kami. Hamba sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan Tuhan turun atas setiap jemaat yang sakit hari ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kegiatan kami untuk memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa bagi setiap anak-anak muda, buat jemaat-Mu khususnya anak-anak muda, boleh terus tampil menyatakan kebenaran di generasi ini. Mereka tidak takut Tuhan, bahkan mereka tidak Bapa merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dibiarkan sendirian. Tapi biarlah mereka boleh menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak muda di generasi ini, supaya mereka menjauhkan pergaulan-pergaulan yang jahat. Mereka menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang melanggar firman Tuhan.
mereka memiliki hati yang benar, hati yang memiliki prinsip untuk menyatakan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Apapun pergumulan masalah mereka, kami percaya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Tidak lupa Tuhan juga kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Sebab kesejahteraan bangsa, kota di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu adalah tugas kami sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa berdoa bagi bangsa kami, negeri kami tercinta Tuhan. Kami berdoa biar lawatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kebangkitan rohani, biar terjadi tuaian jiwa-jiwa Tuhan yang terjadi di akhir zaman ini boleh terjadi di masa kami, di generasi kami ini. Kami rindukan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kami boleh ambil bagian untuk mendatangkan kerajaan sorga atas bangsa ini, atas negeri kami Tuhan, untuk menjadi pribadi yang misioner. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjauhkan dari semua rancangan jahat iblis, rancangan perpecahan, semua kaum-kaum yang radikalis, teroris Tuhan, semua hal-hal yang tidak berkenan yang mencoba memecah belah bangsa ini, kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan bangsa ini keamanan, kesejahteraan, kemakmuran Tuhan. Bangsa ini tetap maju Tuhan. Kami tahu ada banyak potensi yang luar biasa yang Tuhan sediakan atas negeri ini, atas bangsa ini. Tapi biarlah bangsa ini boleh mengembangkan potensi-potensi yang dahsyat, sumber-sumber yang Tuhan berikan, sumber energi di bangsa ini Tuhan, sumber daya manusia, semua yang dimiliki bangsa ini boleh terus dikembangkan untuk membuat bangsa ini semakin maju. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sampai ke RT dan RW Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan TNI dan Polri yang menjaga keamanan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab dengan baik. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga keputusan yang mereka ambil akan membuat bangsa ini menjadi sejahtera. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang kami rindukan, kami bawa di dalam doa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa kami, bahkan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami boleh berdoa syafaat, kami boleh juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah semua hal yang kami lakukan, kami tahu kami sedang membuat sebuah investasi yang ilahi, investasi yang kekal bagi kami, untuk kami ada pada waktu kami ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan siapkan hatimu untuk perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau berikan atas hidup. Bapa, ini tangan daripada hamba-hambamu yang terangkat di hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, oleh karena berkat Tuhan sajalah yang akan membuat kami kaya dengan segala hal yang ilahi Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa Surgawi dicurahkan atas setiap kami. Kasih setia, kasih karunia, belas kasihan, kemurahan yang daripada Tuhan, sifat-sifat Tuhan turun atas hidup kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami. Kami senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, dan hati kami senantiasa menyala-nyala, roh kami menyala-nyala. Kami akan terus mengasihi Tuhan, memiliki cinta yang mula-mula dengan Tuhan, dan menjadi pribadi yang diutus, pribadi yang misioner untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, tapi kami kudus, sempurna, dan kami akan diangkat di awan-awan menjadi mempelai Tuhan yang kudus,
untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan. Satu-satunya Tuhan kami sembahkan, tiada yang